Baik, selamat siang kepada Bapak Nurdin Bukit, selaku dosen pengampu mata kuliah termodinamika. Di sini saya Agnes Simanjuntak dengan NIM 42132400012 dari kelas PSF 2021B. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya yang berjudul Fungsi Gibbs, Fungsi Helmholtz, dan Persamaan TDS. Adapun subtopik yang akan saya bawakan, yang pertama yaitu pengertian fungsi Gibbs, yang kedua yaitu pengertian fungsi Helmholtz, yang ketiga yaitu pengertian persamaan TDS, yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Baiklah, adapun topik yang pertama yaitu pengertian fungsi Gibbs. Pengertian fungsi Gibbs. Fungsi energi bebas adalah transformasi legender dari energi dalam. Energi bebas Gibbs dinyatakan sebagai G sama dengan H dikurang TS, dengan H menunjukkan entalpi, dan T merupakan suhu absolut, dan S adalah entropi. H sama dengan U ditambah PV, dengan U merupakan energi dalam, P adalah tekanan, dan V adalah volume. Dalam termodinamika, energi bebas Gibbs adalah suatu potensial termodinamika yang dapat digunakan untuk menghitung kerja reversibel maksimum yang dapat dilakukan oleh sistem termodinamika pada suhu dan tekanan konstan. Energi bebas Gibbs didefinisikan sebagai G dikali P dikali T sama dengan U ditambah PV dikurang TS, yang sama dengan G dikali P dikali T sama dengan H dikurang TS, yang dimana U adalah sebagai energi dalam satuan internasional Joule, dan P adalah tekanan dalam satuan internasional Pascal, dan P adalah volume dalam satuan internasional meter kubik, dan T adalah suhu dalam satuan internasional Kelvin, dan S adalah entropi dalam satuan internasional Joule per Kelvin, dan H adalah entalpi dalam satuan internasional Joule. Hal ini merupakan satu bentuk persamaan dasar Gibbs dalam ekspresi yang sangat kecil. Istilah yang melibatkan potensial kimia menyebabkan perubahan energi bebas Gibbs yang dihasilkan dari masuknya atau keluarnya partikel. Dengan kata lain, ini berlaku untuk sistem terbuka. Untuk sistem tertutup, istilah ini mungkin tidak digunakan. Energi Gibbs bergantung pada suhu bagi suatu gas ideal, yang dalam kesamaan Gibbs-Helmholtz dan ketergantungan tekanannya dapat dinyatakan sebagai G per N sama dengan G pangkat 0 per N ditambah Kn ln P per P pangkat 0. Jika volumenya diketahui dan bukan tekanannya, maka menjadi G per N sama dengan G pangkat 0 per N ditambah Kn ln V pangkat 0 per V. Atau lebih baik lagi, sebagai potensial kimianya, yaitu G per N sama dengan mu sama dengan mu pangkat 0 ditambah KT ln P per P pangkat 0. Dalam sistem non-ideal, fungsitas ikut berperan. Baiklah, selanjutnya perubahan energi pembentukan standar. Energi bebas Gibbs, pembentukan standar pada suatu senyawa adalah perubahan energi bebas Gibbs yang menyertai pembentukan satu mol zat tersebut dari unsur penyusunnya. Pada keadaan standar atau keadaan unsur yang paling stabil pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 100 kPa. Simbolnya adalah delta Fg. Semua unsur dalam keadaan standarnya atau gas oksigen, diatomik, grafit, dan lain-lain memiliki energi bebas Gibbs pembentukan standar sama dengan 0, seperti tidak ada perubahan yang terlibat. Delta Fg sama dengan delta Fg derajat ditambah RT ln Q dikali F, di mana Kf adalah hasil dari reaksi. Pada kesetimbangan, delta Fg sama dengan 0 dan Vf sama dengan K, sehingga persamaan menjadi delta Fg derajat sama dengan minus RT ln K, yang dimana K adalah konstanta kesetimbangan.
Baiklah, dalam grafik di samping, grafik energi yang tersedia atau energi bebas, Willard Gibbs tahun 1873 yang menunjukkan sebuah bidang tegak lurus terhadap sumbu V atau volume dan melewati titik A yang mewakili keadaan awal benda. Mn adalah bagian permukaan energi yang dilepaskan. Qa sama dengan Qa dan Qn adalah bagian bidang N sama dengan 0 dan E sama dengan 0. Dan karenanya sejajar sumbu E atau energi dalam dan N atau entropi yang berturut-turut. AD dan AE adalah energi dan entropi benda dalam keadaan awalnya, di mana A, AB, dan AC adalah energi yang tersedia atau energi bebas, dan kapasitas entropinya atau jumlah di mana entropi benda dapat ditingkatkan tanpa mengubah energi benda atau meningkatkan volumenya masing-masing. Baiklah, subtopik yang kedua yaitu pengertian fungsi Helmholtz. Pengertian fungsi Helmholtz. Energi bebas Helmholtz adalah potensial termodinamika yang mengukur kerja yang bermanfaat dari sistem termodinamika tertutup dengan suhu dan volume konstan. Perbedaan negatif energi Helmholtz sama dengan jumlah maksimal kerja yang dapat dilakukan suatu sistem dalam proses termodinamika dengan volume konstan. Energi Helmholtz didefinisikan sebagai berikut. A sama dengan U dikurang TS, yang dimana A adalah energi bebas Helmholtz dalam satuan internasional Joule, dan U adalah energi internal sistem dalam satuan internasional Joule. T adalah suhu absolut dalam satuan internasional yaitu Kelvin. S adalah entropi sistem dalam satuan internasional Joule per Kelvin. Dari hukum termodinamika pertama, dalam sistem yang tertutup diperoleh rumus Du sama dengan delta Q ditambah delta W. U adalah energi internal, yang dimana delta W sama dengan energi yang ditambahkan sebagai panas. Dan delta W adalah kerja yang dilakukan pada sistem. Berdasarkan hukum termodinamika kedua, rumus berikut dapat ditulis untuk proses reversibel delta Q sama dengan T ds. Selain itu, untuk perubahan yang reversibel, kerja yang dilakukan dapat ditulis sebagai berikut, yaitu delta W sama dengan minus P dikali D dikali V, atau mengabaikan kerja elektrik dan kerja non-PV lainnya. Dengan menggunakan kaidah Dirac pada D dikali TS sama dengan T dikali DS ditambah S dikali dt. Diperoleh Du sama dengan D dikali TS dikurang S dikali dt dikurang V dikali D dikali V, dan D dikali U dikurang TS sama dengan minus S dikali dt dikurang P dikali D dikali V. Dengan menggunakan definisi A sama dengan U dikurang TS. Rumusnya dapat ditulis menjadi dA sama dengan minus S dikali dt dikurang V dikali D dikali V. Baiklah, subtopik yang selanjutnya yaitu persamaan TdS. Hukum pertama termodinamika yaitu kenaikan energi internal dari suatu sistem termodinamika sebanding dengan jumlah energi panas atau Q yang ditambahkan ke dalam sistem pengurangan dengan kerja atau W yang dilakukan oleh sistem persamaan lingkungannya. Yang dimana rumusnya yaitu Du sama dengan dQ ditambah dW. Hukum termodinamika kedua yaitu aliran kalor memiliki arah, yang dimana dengan kata lain, tidak semua proses di alam semesta adalah reversibel atau yang dapat dibalikkan arahnya. Yang dimana rumusnya Q sama dengan T dikurang T dikali ds. Yang pertama, besaran yang dapat diukur dengan T
T sama dengan temperatur, P sama dengan tekanan, dan V adalah volume. Yang selanjutnya besaran yang tidak dapat diukur yaitu U sama dengan energi dalam, S sama dengan entropi. Yang selanjutnya turunan yaitu H sama dengan entalpi, A sama dengan energi bebas Helmholtz, dan G adalah energi bebas Gibbs. Baik, adapun kesimpulannya yaitu dalam termodinamika energi bebas Gibbs atau yang direkomendasikan IUPAC, energi Gibbs atau fungsi Gibbs juga dikenal sebagai entalpi bebas. Untuk membedakannya dari energi bebas Helmholtz adalah suatu potensial termodinamika yang dapat digunakan untuk menghitung kerja reversibel maksimumnya yang dapat dilakukan oleh sistem termodinamika pada suhu dan tekanan konstan atau isotermal dan isobarik. Energi bebas Helmholtz adalah potensial termodinamika yang mengukur kerja yang bermanfaat dari sistem termodinamika tertutup dengan suhu dan volume yang konstan. Perbedaan negatif dari Helmholtz sama dengan jumlah maksimal kerja yang dapat dilakukan suatu sistem dalam proses termodinamika dengan volume konstan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya.